Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu belum masuk dalam materi, tapi kita hanya akan mereview sedikit yang menjadi bahan sebagai dasar kalian belajar materi selanjutnya. Jadi kita akan mengingat kembali. Next, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai persamaan dan pertidaksamaan. Jelas dua kata yang berbeda ya. Kalau persamaan itu adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda hubung dengan tanda hubung sama dengan. Jadi yang namanya persamaan pasti tanda hubungnya sama dengan. Nah, persamaan itu beda dengan kesamaan. Apa bedanya? Kalau kesamaan bentuknya seperti ini. 2 tambah 5 sama dengan 1 kali 7. Jadi sama antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. 2 tambah 5 sama dengan 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Dan yang paling mencolok dari kesamaan itu dia tidak memiliki variabel. Ya, tapi kalau dalam bentuk persamaan pasti ada variabelnya. Seperti contoh yang ini. 2x min y sama dengan min 5. Itu. Jelas ya. Yang kedua, ada yang namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan juga adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan atau kalimat atau pernyataan matematika menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Nah, contoh dari pertidaksamaan yang ini, 12x tambah y lebih besar daripada 25. Jadi pertidaksamaan itu tandanya itu bukan sama dengan, tapi bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Bedanya dengan ketidaksamaan apa? Nah, kalau ketidaksamaan juga sama, tidak memiliki variabel. Contoh, 2 lebih kecil daripada 5, atau 5 lebih besar daripada 1. Itu namanya ketidaksamaan. Nah, jelas ya. Next, dari persamaan yang ada yang disebut dengan persamaan linier. Apa itu persamaan linier? Persamaan linier itu adalah persamaan dengan derajat 1. Derajat satunya di mana? Di variabelnya. Jadi persamaan linier itu ada yang satu variabel, terdiri dari satu variabel, ada yang terdiri dari dua variabel. Contohnya ini, kalau terdiri dari satu variabel, contoh persamaannya itu 6x tambah 5 sama dengan 30. Nah, kenapa disebut satu variabel? Karena hanya terdiri satu variabel aja, yang ini yang x. Untuk mengingatkan ya, 6 ini disebut sebagai koefisien dari x. X ini disebut dengan variabel, 5 konstanta dan 30 juga konstanta. Yang kedua, ada yang namanya persamaan linier dua variabel. Kenapa disebut dua variabel? Karena dalam contohnya ini, persamaan ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel x dan y, di mana 6 sebagai koefisien dari x dan 5 sebagai koefisien dari y, sedangkan 30 adalah konstanta. Berapa derajatnya? X derajatnya 1, y juga derajatnya 1. Jadi di dalam persamaan linier itu derajat dari variabelnya itu pasti 1, tidak mungkin 2. Kenapa tidak mungkin 2? Kalau derajat dari variabelnya 2 berarti bukan disebut lagi persamaan linier, tapi disebutnya persamaan kuadrat gitu. Jadi tidak ada persamaan linier yang derajatnya lebih dari 1. Nah, dari persamaan linier itu jika digambarkan ke dalam bidang kartesius, tahu bidang kartesius yang terdiri atas dua sumbu ini. Ada sumbu x dan sumbu x ya, yang horizontal, ini yang x, dan ada sumbu y, yaitu yang vertikal, akan membentuk suatu garis lurus. Jadi tidak ada persamaan linier yang membentuk parabola. Persamaan linier itu pasti bentuknya lurus. Nah, terus mengingatkan kartesius terdiri dari dua sumbu x dan y. Yang x itu adalah titik absis, sedangkan y itu adalah titik koordinat. Ya, jadi kalau kalian ingin menggambar dalam bidang kartesius itu, nanti pasti kalian harus mempunyai koordinat yang terdiri dari dua titik, yaitu titik x yang bentuknya horizontal, sedangkan y yang bentuknya vertikal. Nah, ini semua adalah contoh-contoh gambar dari persamaan linier. Semuanya berbentuk lurus ya. Semuanya berbentuk lurus, ini juga lurus. Semuanya lurus, tidak ada yang berbentuk parabola.
Mungkin untuk pertemuan kali ini